Pernah nggak sih Anda ngerasa udah belajar, kayaknya mati-matian gitu ya, baca ulang catatan berkali-kali, udah yakin banget paham, tapi pas ujian gitu, duduk, semua informasinya kayak hilang aja gitu, menguap. Sering itu kayaknya. Atau mungkin abis rapat penting, beberapa jam kemudian, udah susah ingat detailnya apa aja tadi ya. Nah, kalau Anda pernah ngalamin ini, Anda nggak sendirian kok. Hmm, Hari ini kita mau coba gali lebih dalam nih, bab 8 dari buku Why We Forget and How to Remember Better, karya Andrew Batson dan Elizabeth Kensiger. oke. Misi kita kali ini, kita mau bongkar strategi-strategi yang efektif, yang berdasarkan sains ya, Mhm. buat masukin informasi ke memori jangka panjang. Dan yang penting juga, gimana cara jagain biar tetap ada di sana. Kita bakal fokus ke teknik praktis yang bisa langsung Anda coba nanti. Oke, siap ya? Mari kita bedah ini. Siap. Tentu sebelum kita masuk ke strateginya, mungkin bagus ya kita pahami dulu dasarnya sedikit. Jadi, memori episodik jangka panjang itu ingatan soal peristiwa spesifik di hidup Anda, umumnya ada 3 tahap utama. 3 tahap ya? Iya. Pertama, pengkodean atau encoding. Ini pas informasi pertama kali masuk, terus diolah otak Anda. Kedua, ada penyimpanan, storage. Ini proses nahan informasi tadi biar awet. Nah, ketiga, pemanggilan kembali atau retrieval. Pas Anda akses lagi info yang udah disimpan itu. Oke, encoding, storage, retrieval. Nah, fokus kita hari ini lebih ke dua yang awal. Gimana caranya informasi bisa masuk dengan benar terus bisa bertahan lama gitu. Oke. Penulisnya ngasih analogi yang oke juga sih di buku ini. Bayangin aja membangun memori itu kayak nyusun struktur pakai balok mainan anak-anak gitu. Mainan balok ya? Iya, pengkodaan itu soal gimana kita secara sadar nyusun balok-balok itu pas pertama kali bangun. Udah bener belum nyusunnya, kokoh nggak, perhatiin detailnya nggak. Nah, kalau penyimpanan itu soal mastiin lem antar baloknya kuat. Biar struktur ingatan kita nggak gampang goyah atau ya runtuh lah seiring waktu. Wah, analogi balok itu kena banget ya. Jadi, ini bukan cuma soal kita pasif nerima informasi aja, tapi lebih ke gimana kita secara aktif membangun representasi info itu di otak kita ya. Betul sekali. Ini langsung keinget sama bahasan bab sebelumnya deh, bab 7, soal pentingnya perhatian. Ya kan? Nggak bisa dong kita bangun struktur memori yang bagus kalau dari awal aja kita nggak benar-benar memperhatiin balok-balok informasinya. Nggak bisa. Memori episodik itu kan butuh perhatian penuh. Kalau nggak fokus ya informasinya cuma numpang lewat aja. Cuma lewat aja, betul. Nah ini nih, salah satu bagian yang menurut saya, wah menarik banget. Sumber kita ini nekenin kalau apa yang akhirnya kita ingat dari sebuah pengalaman itu sangat dipengaruhi sama tujuan kita pas ngalamin itu. Oh gitu ya. Tujuan ya? Iya, contohnya gini. Anda lagi makan siang sambil nonton pertunjukan jazz sama beberapa rekan kerja. Kalau tujuan utama Anda saat itu buat ngobrol biar akrab sama kolega baru, Anda mungkin bakal ingat banget detail obrolan personal sama dia. Tapi, bisa jadi Anda lupa sama sekali lagu apa aja sih yang dimainin band jazz tadi? Masuk akal. Sebaliknya, mungkin rekan Anda yang lain, kebetulan dia lagi nyari band buat acara kantor, dia fokus banget nonton penampilannya. Dia ingat daftar lagunya, gimana reaksi penonton, tapi gitu, dia mungkin kurang perhatiin obrolan santai di meja. Jadi tujuan kita saat itu tuh kayak secara aktif nyaring dan ngebentuk apa yang bakal kita kodekan jadi memori. Tepat sekali. Nah, ini menggarisbawahi banget ya. Kalau pengkodean sama penyimpanan itu bukan proses pasif gitu aja. Bukan pasif gitu aja ya. Betul. Bukan sesuatu yang ya udah terjadi gitu aja. Perlu usaha aktif dan disengaja. Tapi kabar baiknya, sains memori udah nemuin cara-cara spesifik nih yang terbukti efektif buat nguatin kedua proses ini. Oh, ada caranya ya? Ada. Para penulis ngerangkum beberapa strategi kunci pakai akronim yang gampang diingat. FOUR. FOUR. Gimana kalau kita telusuri satu persatu? FOR. Wah, saya suka nih akronim bikin gampang ingat. Boleh. Kita mulai dari F dulu deh. F ini apa maksudnya? Oke. F itu singkatan dari focus. Fokuskan perhatian. Ini kedengarannya mungkin saran paling dasar ya, tapi dampaknya itu, wah, luar biasa besar. Biar bisa ngodein informasi dengan baik, Anda harus benar-benar hadir secara mental. Fokusin perhatian ke apa yang mau Anda ingat. Bener-bener hadir ya? Iya. Artinya, ya secara aktif, coba kurangin distraksi di sekitar Anda. Mungkin matiin notif HP, tutup tab browser yang nggak perlu. Pikiran kita emang pasti suka berkelana. Itu wajar kok. Tapi latih diri buat pelan-pelan balikin lagi ke fokus semula.
Ini mirip sama prinsip latihan mindfulness yang juga disinggung di buku ini. Bener sekali. Dan ini artinya juga kita mesti hindari godaan multitasking ya. Kan kita tahu dari bahasan sebelumnya, otak kita tuh sebenarnya nggak dirancang buat nanganin dua tugas yang sama-sama butuh perhatian penuh secara barengan. Dan efektif gitu. Susah itu. Pasti ada harganya lah, kualitas pemrosesan infonya jadi berkurang. Sumber kita juga nyaranin kalau Anda mulai ngerasa capek mental pas coba fokus, jangan dipaksain terus. Ambil jeda aja sebentar, istirahat singkat malah bisa lebih produktif daripada maksain fokus yang udah buyar. Setuju, istirahat itu penting. Oh ya, satu tips praktis lagi soal fokus yang menarik dari bab ini. Libatkan sebanyak mungkin panca indera Anda. Misalnya nih, pas parkir mobil di gedung, jangan cuma lihat nomor lantainya di dinding doang. Coba deh, visualisasiin bentuk huruf atau angkanya secara mental. Atau perhatiin suara kunci mobil pas Anda ngunci. Gitu, makin kaya pengalaman sensoriknya pas ngodein, makin kuat jejak memorinya nanti. Wah iya juga ya. Saya pribadi sih kayaknya butuh banget tips parkir ini tiap ke mall. Hahaha, iya. Pengalaman sensorik itu emang bikin kaya pengkodean. Nah lanjut ke huruf berikutnya ya. O. O itu untuk organize, organisasi. Ternyata otak kita itu jauh lebih gampang proses dan ingat informasi yang udah disusun rapi, terstruktur gitu, dibanding info yang acak-acakan. Lebih suka yang rapi ya otak kita. Iya, jadi ngatur informasi itu bantu kita lihat pola, hubungan antar bagian, sama gambaran besarnya. Proses pengkodean sama penyimpanannya jadi lebih efisien deh. Contoh klasiknya kan yang disebut di bab ini teknik chunking ya, atau pengelompokan. Coba deh ingat deretan angka acak 10 digit misal. 081219451708. Susah kan? Susah itu panjang. Tapi kalau Anda kelompokin jadi potongan yang ada artinya, misalnya 0812, oke, kode operator. Terus 1945, tahun kemerdekaan. 1708, tanggal kemerdekaan. Nah, tiba-tiba Anda cuma perlu ingat 3 potongan info yang ada maknanya, bukan 10 digit acak. Jauh lebih gampang. Betul, betul. Jauh lebih mudah. Sisi bidak di papan sekilas, terus langsung ingat. Kenapa? Karena mereka nggak lihatnya sebagai bidak-bidak pisah-pisah. Mereka lihatnya sebagai potongan atau pola strategi yang udah mereka kenal. Udah bermakna buat mereka. Beda sama pemain pemula yang cuma lihat sekumpulan bidak acak aja. Ini nunjukin banget kekuatan organisasi buat memori ya. Nah, itu dia intinya, kekuatan organisasi. Oke, berikutnya di 4, ada U. U ini artinya understand. Pahami maknanya. Ini penting banget terutama kalau Anda lagi belajar sesuatu yang baru atau agak rumit gitu. Paham ya? Bukan cuma hafal. Betul, jangan cuma fokus hafalin fakta, istilah, atau rumus mentah-mentah. Usahain buat benar-benar paham konsep di baliknya. Cari tahu kerangka besarnya apa, ide utamanya gimana, baru deh dalemin detail pendukungnya. Pemahaman itu nyiptain jaringan koneksi yang jauh lebih kaya dan dalam di otak dibanding cuma hafalan di permukaan aja. Memori yang dasarnya pemahaman itu cenderung lebih fleksibel dan tahan lama. Itu poin penting banget sih. Kayak percuma ya hafal rumus fisika kalau nggak paham kapan sama gimana pakainya di situasi beda. Tapi, ini jadi mikir nih. Bukannya kadang kita perlu juga ya hafalin detail spesifik. Kayak istilah teknis atau data penting gitu. Bahkan mungkin sebelum kita benar-benar paham gambaran besarnya. Gimana tuh cara nyeimbanginnya? Antara perlu paham sama perlu hafal detail. Kunci bisa nguatin pemahaman kita soal konsep keseluruhan. Kuncinya mungkin ada di pendekatan berlapis. Pendekatan berlapis, gimana tuh? Jadi, mulai dulu dengan coba tangkep ide utama atau kerangka dasarnya. Udah dapet nih. Nah, pas Anda pelajarin detailnya, selalu usahain buat kaitin lagi ke kerangka besar tadi. Tanya ke diri sendiri, ini detail nyambungnya kemana ya di gambaran besarnya? Atau kenapa detail ini penting sih dalam konteks konsep ini? Dengan gitu, hafalan detail nggak berdiri sendiri, tapi nyatu sama pemahaman yang lebih utuh. Oke, pendekatan berlapis. Menarik. Jadi, pahami dulu kerangkanya, baru isi detail sambil terus dikaitin balik ya. Sip. Oke, kita sampai di huruf terakhir nih, di 4, yaitu R. R ini buat apa? R itu untuk relate, hubungkan atau buat asosiasi. Nah, ini salah satu strategi pengkodean yang paling ampuh menurut saya. Caranya, kita secara aktif hubungin informasi baru yang mau kita ingat sama pengetahuan, pengalaman, atau memori lain yang udah ada di kepala kita.
Oh, dikaitin sama yang udah ada ya? Iya, pengetahuan yang udah ada ini bisa kita sebut peta mental kita lah soal suatu topik, atau kalau istilah psikologinya sering disebut skema. Nah, ngaitin info baru ke skema yang udah ada, ini punya dua manfaat gede. Pertama, bantu ngatur info baru tadi ke struktur yang udah dikenal otak. Kedua, ngasih makna tambahan jadi lebih relevan dan lebih nempel gitu di kepala kita. Makin banyak kaitan atau asosiasi yang bisa Anda buat, makin banyak pengait mental buat narik lagi memori itu pas dibutuhin nanti. Sumber kita ini ngasih beberapa contoh asosiasi yang, wah, kreatif sih, kadang agak aneh malah. Tapi justru itu ya yang bikin efektif. Misalnya, Anda sering lupa naruh kacamata di mana. Hah, saya sering tuh. Nah, katakanlah Anda taruh di atas buku yang lagi dibaca. Coba deh luangin sedetik buat bayangin secara visual. Buku itu bahannya dari kaca, atau buku itu lagi pakai kacamata Anda. Gambar aneh gini bakal lebih gampang diingat katanya. Iya, visual yang aneh gitu ya. Atau, buat ingat alamat kayak Jalan Merak nomor 65. Anda bisa bayangin ada burung merak gede, lagi duduk di depan rumah nomor 65 yang dijaga sama kakek-kakek umur 65 tahun. Para penulis nekenin banget pentingnya citra visual ini, karena kita kan manusia makhluk visual ya. Benar, visual itu kuat. Ada contoh lain lagi. Anda baru aja diskusi soal rencana liburan, mau berenang sama kolega. Coba bayangin sejenak, obrolan itu terjadinya di bawah air. Lengkap sama Anda dan kolega pakai baju kerja sambil ngobrol di antara gelembung udara. Aneh kan? Aneh banget itu. Iya, tapi kemungkinan besar Anda bakal ingat obrolan itu. Contoh-contoh visual yang kuat ini kayaknya nyambung juga ya sama strategi berikutnya. Tepat sekali, kemampuan bikin asosiasi, apalagi yang visual dan unik, itu bawa kita ke prinsip penting lain yang dibahas di bab 8, yaitu bikin informasi jadi distintif atau menonjol. Otak kita itu secara alami cenderung lebih gampang nangkep dan ingat hal-hal yang beda, unik, aneh, emosional, atau ya nonjol lah dari latar belakang info lain yang lebih biasa. Info yang punya ciri khas ini lebih gampang digodekan dan lebih tahan lupa. Oke, jadi selain pakai kerangka 4O tadi, kita juga bisa sengaja bikin informasi lebih menonjol, biar lebih gampang diingat. Caranya gimana tuh? Bab ini ngasih beberapa taktik praktis nih. Apa aja tuh? Pertama, nyorot teks atau highlighting. Ini bisa bantu nandain poin penting, tapi ada catatannya. Jangan kebanyakan. Kalau hampir semua halaman jadi kuning stabilo, ya nggak ada lagi yang benar-benar nonjol. Pakai secara selektif aja buat konsep atau kata kunci utama. Setuju. Kalau kebanyakan malah bingung ya. Betul. Kedua, ucapin informasi penting dengan lantang. Ternyata, cuma dengar suara kita sendiri ngucapin sesuatu itu bisa bikin lebih berkesan daripada cuma baca dalam hati. Coba deh ucapin nama orang yang baru dikenal beberapa kali atau ringkasan materi kuliah gitu. Oh, ngomong sendiri gitu ya? Iya. Ketiga, libatin panca indera secara kreatif, kayak yang kita singgung tadi. Bikin jingle atau lagu pendek buat ingat daftar belanja atau langkah-langkah prosedur. Atau bikin citra mental yang kuat, jelas, dan mungkin agak absurd. Contoh dari sumber kita. Buat ingat nama Pak Budi, bayangin namanya ditulis pakai lampu neon gede warna-warni di dahinya. Hahaha, ada-ada aja. Atau buat ingat lokasi parkir di lantai 3, sektor H. Bayangin huruf H raksasa yang Anda lukis pakai 3 gorasan kuas cat gede di dinding. Atau mungkin ada 3 ekor hiena, H, bau, lagi duduk manis di mobil Anda di lantai 3. Makin aneh dan jelas citranya, makin lengket di ingatan. Wah, ini ide bagus nih buat parkiran 3 hiena bau ya. Oke. Keempat, tambahin muatan emosi. Coba hubungin info yang mau diingat sama perasaan personal. Pas belajar sejarah, jangan cuma baca tanggal sama peristiwa doang. Coba bayangin dan rasain gimana perasaan orang yang terlibat waktu itu. Takutnya, harapannya, kecewanya. Emosi itu kayak penanda atau stabilo alami buat otak. Nandain kalau info ini penting nih, layak disimpan. Emosi memang penguat memori yang kuat. Dan kelima, jadiin informasi itu penting buat Anda secara pribadi. Kaitin materi baru sama relevansinya buat hidup atau kerjaan Anda. Kalau lagi pelajarin soal kantor cabang baru di kota lain, coba bayangin diri Anda beneran jalan-jalan ke sana, ketemu orang-orangnya. Kalau pelajarin fitur software baru, visualisasiin skenario spesifik gimana Anda bakal pakai itu buat gampangin tugas Anda.
Relevansi personal ini ningkatin motivasi sama perhatian. Nah, dua-duanya kan bahan bakar utama buat memori yang kuat. Wah, lengkap banget ya strateginya. Jadi kita punya kerangka 4 tadi. Fokus, organisir, pahami, hubungkan, ditambah lagi sama bikin informasi menonjol lewat keunikan, libatin indera, emosi, sama relevansi personal. Semua ini cara aktif buat nguatin proses pengkodean dan tahap awal penyimpanan memori. Tapi ada satu elemen krusial lagi nih dalam proses penyimpanan jangka panjang yang juga disinggung di bab ini. Meskipun dibahasnya lebih detail nanti di bab 20 buku ini, yaitu peran tidur. Tidur ya? Gimana tuh hubungannya sama nyimpen memori? Tidur itu bukan cuma matiin otak loh. Justru pas kita tidur, otak kerja aktif banget buat ngelakuin konsolidasi memori. Bayangin aja kayak proses milah-milah, terus ngarsipin dokumen penting dari meja kerja Anda, itu bisa dianalogikan kayak hipokampus, area otak buat memori jangka pendek, ke lemari arsip yang lebih permanen, yaitu korteks cerebral. Oh, jadi kayak dirapihin gitu ya pas tidur? Iya, dirapihin dan dikuatin. Proses konsolidasi pas tidur ini nguatin jejak memori yang dianggap penting, bikin lebih stabil dan tahan lama. Ini juga bersihin hipokampus, jadi siap lagi buat nerima dan proses info baru besok paginya. Wah, penting banget berarti tidur berkualitas ya? Banget. Malah ada bukti menarik yang nunjukin kalau selama tidur, koneksi antar sel saraf atau sinapsis yang terkait sama informasi kurang penting atau nggak relevan, itu bisa secara selektif dilemahin atau menyusut. Menyusut? Jadi dilupain gitu? Bisa dibilang gitu. Ini mekanisme otak buat lupain detail-detail trivial secara efisien, biar bisa lebih fokus nyimpen info yang lebih bermakna dan berguna. Jadi, tidur berkualitas itu penting banget, bukan cuma buat istirahat fisik, tapi juga buat kesehatan memori kita. Wah, penjelasan soal tidur itu baru tahu saya. Ternyata tidur itu aktif banget ya ngelola memori kita. Dan menarik banget ya kalau lupain detail nggak penting, itu justru bagian dari prosesnya. Ini jadi nyambung ke ide yang agak kontraintuitif ya, yang juga disinggung di bab 8, kalau lupa itu nggak selalu jelek. Betul sekali. Kita kan seringnya nganggap lupa itu sebagai kegagalan memori ya. Tapi bab ini ngingetin kita kalau lupa, terutama lupa detail-detail spesifik yang nggak esensial, itu sebenarnya punya manfaat penting loh. Manfaat. Lupa kok ada manfaatnya. Ada. Salah satunya dengan bersihin detail yang kurang relevan, otak kita jadi lebih gampang ngebentuk gambaran besar, konsep abstrak, atau skema tadi. Ini bantu kita buat bisa lihat hutan tanpa keganggu sama tiap pohonnya. Contohnya nih, kita punya skema soal bandara secara umum. Kita tahu mesti check-in, lewat keamanan, cari gerbang. Nah, skema ini bantu kita ngerencanain perjalanan tanpa perlu inget detail spesifik tiap bandara yang pernah kita datengin. Kayak warna karpetnya apa, atau nomor gerbang penerbangan 3 tahun lalu. Nggak perlu kan? Iya juga ya, yang penting tahu alurnya aja. Nah, dengan lupain detail yang berisik itu, kita juga jadi lebih gampang lihat pola, hubungan, dan kesamaan antara berbagai pengalaman atau informasi. Ini sangat dukung kemampuan kita buat nalar, bikin generalisasi, dan ujung-ujungnya ambil keputusan yang lebih efisien dan tepat. Jadi, ya lupa itu bisa jadi proses adaptif yang aktif dan berguna, bukan cuma tanda kalau memori kita payah. Jadi, inti dari bab 8 ini nunjukin kalau memori yang kuat itu bukan bawaan lahir atau bakat doang ya, tapi lebih ke hasil dari usaha sadar kita buat berinteraksi secara aktif dan sengaja sama informasi, bukan cuma nerima pasif aja. Tepat, kuncinya di interaksi aktif itu. Lantas, apa artinya semua ini buat Anda, para pendengar? Intinya sih, bab 8 ini ngasih kita sekotak penuh perkakas mental buat secara sadar nguatin kemampuan kita mengingat. Kuncinya bukan cuma soal belajar lebih lama, tapi belajar lebih cerdas dan strategis. Belajar cerdas ya? Iya, ingat strategi utamanya tadi? Fokuskan perhatian penuh pas terima info, organisir dan kelompokin biar lebih terstruktur, usahain buat benar-benar memahami maknanya, jangan cuma hafal. Hubungkan info baru itu sama apa yang udah Anda ketahui. Dan terakhir, bikin informasi itu menonjol, kasih sentuhan unik, libatin panca indera, tambahin emosi, dan kaitin sama relevansi pribadi Anda.
Kalau ini diterapin secara konsisten, semoga Anda bisa ngerasa lebih berdaya deh ngelola banjir informasi sekarang ini, dan nggak gampang ngerasa kewalahan lagi. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan renungan nih buat Anda bawa pulang. Mengingat semua strategi yang udah kita bahas buat masukin dan nyimpen informasi ini, mungkin nggak sih tujuan kita sebenarnya bukan buat ingat setiap detail kecil yang kita temuin tiap hari, tapi lebih ke gimana cara efektif mengingat apa yang benar-benar bermakna dan berguna buat tujuan hidup kita. Pertanyaan menarik itu. Jadi fokus ke yang bermakna ya. Atau pertanyaan refleksi lainnya, dari semua teknik yang kita diskusikan hari ini, fokus, organisir, pahami, hubungkan, sama membuat menonjol, strategi mana sih yang paling klik atau paling narik perhatian Anda? Teknik spesifik mana yang kayaknya paling pengen segera Anda coba terapin di kehidupan sehari-hari? Entah itu buat dukung kerjaan, studi, atau mungkin sekedar buat ingat hal-hal kecil yang sering lupa, kayak naruh kacamata tadi. Pilihan ada di tangan Anda.